Halo, selamat siang semuanya. Kali ini saya mau nge-review motor saya sendiri nih. Cuman ini tuh dalam model supermoto ya. Sebenarnya saya masih ada yang model pakai ban tahu atau bisa dibilang terabas, tapi nanti di lain video ya. Karena ini masih bulan puasa, jadi saya bikin supermoto dulu. Nanti kalau sehabis corona terus habis puasa baru untuk terabas. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf kalau ada suara-suara di sekitar karena emang ini daerah perumahan ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, di sini saya stang pakai rental 977 Inggris. Saya beli second itu dulu berapa ya? 1,2 kalau nggak salah nih. 997. Kenapa pakai ini? Karena emang dia kuat. Terus kalau misalkan dia miring atau bengkong, itu kalau dipanasin dia bisa balik lagi. Oke, selain itu dia ada bentuknya fat bar, jadi luas, kita nggak pegal. Terus yang kedua, switch pakai BRT. Nah, kenapa pakai BRT? Karena ini buat pakai dual kurva. Jadi kurva pengapian ada dua. Apabila ini off, berarti kurvanya yang slow, bisa dibilang nggak terlalu galak dan lebih irit. Cuman kalau on, itu baru bisa dibilang untuk galak, untuk jambak-jambakan lah. Terus ini switch lampu, ini customer di luar juga banyak lah. Terus gas spontan saya pakai punyanya Yamaha Saber, satu set ya, sama switch hidupin motor. Kenapa pakai ini? Dia lebih panjang, terus dia pakai dua kabel. Terus ada hand grip pakai crossbone. Setelah hand grip pakai crossbone, handle pakainya ASV. Ini ASV sekitar harganya hampir 300 ya, saya lupa ingat. Ini juga 200-an lah. Ini 50.000, switchnya murah itu 40 kalau. Terus habis itu terus ke bawah, dudukan stang pakai KLX BF yang tinggi. Kenapa pakai ini? Karena dia nggak ada sambungan, saya sukanya tuh nggak ada sambungan, bagus. Terus saya repaint lagi, jadi repaint merah candy ya, sama ini segitiganya. Saya tetap pakai lampu bawaan tuh, bawaan dan saber bawaan untuk supermoto ya, tapi sennya saya hilangin. Terus turun ke bawah, ini masih ya, ini merah candy. Turun ke bawah pakai aksesoris pelindung radiator VR 250, karena motornya kan konsepnya buat mirip yang 250. Ini piringan saya pakai, saya lupa nomor mereknya, cuman Delcavic kalau nggak salah. Ini harganya 350. Ban piringan besar untuk supermoto. Ban saya pakai Pirelli. Untuk ukuran depan itu 3 inci, ring 17, ukurannya 110/70. Ban Pirelli ya, tebel, bagus. Tromol masih bawaan ori, repaint merah candy ya. Terus habis itu ke jok saya custom sendiri di Hood Graphic. Biasanya di sana tuh warna merah nggak ada, saya custom warna merah sendiri, ininya putih, sama satu set sama dekalnya ini 3M ya, 3M tapi bukan 3M yang abal-abal, ini yang tebel 3M ya.
tuh, dia tebel banget. Ini harga 900-an lah yang ini. Kalau yang US itu 1,6 itu lebih bagus lagi sebenarnya, cuman bedanya tipis sekali, dia agak lebih lembut, cuman ini agak kaku gitu. Karena dia baret-baret juga kuat banget ini. Ya ada harga ada rupa ya. Ini harganya 200-an. Dia bisa custom. Cuman yang di Hood Graphic yang lebih murah itu ada 400-an itu, cuman kalian nggak bisa custom. Misalkan sponsor buat kalian nama, nomor gitu nggak bisa. Terus untuk depannya kan saya kemarin pakainya yang number plate, terus ini nambah 100.000. Yang ini kemarin nggak kehitung karena spakbornya yang pakai 250. Jadi yang ini belum kebikin. Nah ini contoh dekal yang murah. Oke. Ini murah, ini jelek. Ini bawaan saya beli motor dulu. Saya belinya motor bekas tuh. Terus habis itu beberapa aksesoris seperti ini, pelindung mesin. Nah, servisan sih KW, ini juga servis KW. Murah sih 50 sampai range-nya 50-an sampai 100 lah range-nya. Terus ini pelindung skin plate yang bawah itu 100 ribuan lah. Lebih ini X-brake juga 100 ribuan, 100 berapa gitu. Lupa saya. Ini X-brake merah, saya konsepnya karena merah ya. Juga X-brake, pecinta X-brake beneran nih. Ini juga X-brake. Aluminium semua, aluminium CNC. Ini repaint. Ini kebanyakan ini sudah banyak saya repaint. Ini mulai dari blok mesin, atasnya juga saya repaint. Tuh repaint. Kebanyakan saya repaint sendiri. Untuk rantai saya pakai TK. Untuk gearnya masih ori ya, masih awet sih, jarang dipakai juga. Yang ini kalau nggak salah 48 deh bawaan, kalau nggak salah ya, depan 14. Cuman kalau yang Trabas, seri Trabas, saya pakai gearnya itu 52. Oke, mungkin udah cukup. Ini dudukan plat, ini beli custom banyak sih, 40 ribuan kali ini dudukan platnya. Cuman yang belakang yang custom saya bongkar karena nggak sesuai, ternyata kurang pas lah. Saya bikin dudukannya sendiri gitu. Terus udah paling yang belakang. Oh ya, ban belakang saya pakai ukuran 130/70, bannya sama Pirelli. Pelek belakang dia pakai 3,5 inci ya, jadi agak lebar. Yang lain sok masih standar. Dudukan saya nggak ada ganti tinggian karena buat Trabas yang nyari nyaman lah, nggak mau tinggi. Tromol masih ori ya, sama yang di ban satu set yang trail itu juga tromol ori. Ini pakai SRX yang ada lampunya gitu, switchnya kan ada tuh, ada switch foto lampunya, cuman sennya emang nggak ada saya. Terus knalpot pakai JP7 CNC RS, ini khusus untuk balap karena dia emang lebih gede untuk cc yang 200 cc ke atas. Kalau kalian sampai 250 cocok, cuman kalau kalian masih standar nggak cocok pakai knalpot ini. Ini harganya kalau nggak salah 2 juta deh, lupa itu. Terus ini juga pakai X-brake nih, sama kan X-brake, cuman kelemahannya X-brake itu dia agak ke kiri. Ini kemarin agak saya paksa ke kanan agar lebih nyaman. Ini juga satu setnya pelindung. Tuh. Untuk arm saya pakai arm DX aluminium. Dia bikinan Jogja, cuma terbukti kuat, dia ada garansi kalau bengkong itu bisa diganti baru. Kenapa pakai ini? Karena lebih murah. Kalau copotan SE tahu sendiri harganya berapa. Bisa dapat motor matic bekas tuh, yang 2004 motor matic maksudnya. Ya lebih ringan lah, lebih kuat daripada yang bawaan. Kalau bawaan dia masih besi, berat ya. Tahu sendiri bobot CRF dia
sampai 120-an ini, cuma kan dikurang-kurangin biar lebih enteng. Kayak knalpot itu kan bisa lebih enteng, hilang swing arm gitu. Terus kita coba masuk ke dapur mesin ya. Untuk dapur mesin yang pertama itu crankshaftnya. Crankshaft saya pakai BRT yang langkahnya udah naik 5 mili kalau nggak salah, jadi total 62, jadi lebih panjang. Dia di harden ya, jadi bukan pemanasan biasa, jadi lebih kuat ya, nggak bakal putus atau patah. Terus piston saya pakai BRT juga 70 mili, itu udah mentok untuk ukuran crankcase yang ori, itu udah mentok 70. Kalau kalian di atas 70 pasti cowak. Seperti yang punyanya BRT yang sampai Gorilla itu kan di atas 70 itu pasti dia cowak. Nah kalau untuk kalian yang nggak mau nyowak itu maksimal 70 masih bisa masuk. Itu pistonnya forget ya, nggak bakal pecah juga dia, forget. Terus naik ke atas, ini dia bloknya pakai yang seramik, forget yang seramik ya, jadi dia lebih dingin. Beda sama yang casting iron yang masih ada besi, ini keramik yang forget, jadi dia lebih kuat. Terus naik ke atas, dipakai headnya juga BRT, ukuran klepnya itu 3429, ini maksimal untuk ukuran 70 mili. Jadi kalau di atas 70 mili pistonnya itu pasti headnya mending cari yang naik lagi, naik 4 mili lagi. Nah di sini headnya pakai klep BRT juga, karbon A karbon B. Busi pakai Bosch bawaan juga, kasih BRT Bosch yang Jerman. Terus untuk noken pakai seri yang Manki. Dulu waktu pertama keluar Manki itu yang khusus trapez tanjakan itu mantap ini. Jadi dia gigi 23 tuh ngisi, cuman atasnya kurang dia man. Ini tujuannya buat trabas ya sebenarnya. Noken ini bukan buat race, bukan buat apa, tapi buat trabas. Mantap lah nih yang noken ini. Habis itu headnya udah saya repaint itu kan, headnya saya repaint. Terus saya pakai 9 power buat pengapian biar lebih bagus. Habis itu throttle body pakai Honda CB 150R yang lama, bukan yang baru. Kenapa yang lama? Karena yang lama lebih kompatibel untuk CRF ini. Dan ini udah di reamer maksimum 34 mili. Kalau orinya itu kalau nggak salah 30 doang. Ini maksimum 34 mili CNC ya. Injektor pakai BRT yang 200 cc. Kalau mau naik berarti naik lagi untuk injektornya. Terus tadi kan tali gasnya pakai 2 tuh, yang punya Saber tuh. Enak tuh, biar lebih akurat. Itu. Terus filter saya pakai punyanya Mas Aci Ponorogo ya. Dia lebih tipis jadi gampang dibersihin daripada yang ori, dia busanya tuh terlalu tebal jadi udaranya nggak tersendat gitu. Terus ini pakai radiator mobil untuk selang udaranya. Saat ini saya setting semua di BRT, jadi lebih pastilah, enak. Aki saya pakai Motobed yang 4,5 ampere 5 ampere itu lebih kuat ya. Begitu ya, itu sekilas lah beberapa spek mesin saya. Kurang lebih seperti itu. Saya settingan kompresi mesin ini di BRT sengaja pakai yang Pertamax itu kalau nggak salah 10,5 sampai 11 Pak ya, gitu untuk kompresinya. Jadi biar bisa minum di mana aja, nyarinya gampang. Kalau lebih tinggi nanti saya nyarinya yang Pertamax turbonya agak sulit gitu. Nggak di setiap pom bensin gitu kalau butuh apa-apa. Terus tidak bukan kalau udah spek mesin kayak gitu pasti ganti ECU. Saya pakai ECU Juken 5 Racing Turbo yang basic, bukan yang pro. Karena yang pro itu buat yang balapan, terus ada sensor AFR-nya. Saya sebenarnya juga punya satu set, itu juga saya jual itu 2 jutaan lah kalau mau.
Nah, ini jadi ini review motor saya yang seri Supermoto. Kalau yang seri trail nanti lagi ada. Jadi ban trail punya masih baru, ban trailnya itu DGX 01 depan belakang, velgnya masih ori, repaint hitam. Ukuran bannya depan 80/100, yang belakang 100/100, sudah maksimum yang DGX. Terus yang depan pakai spakbor yang CRF 250 yang baru 2018. Number plate-nya juga CRF yang 250. Bedanya di situ sih. Oke. Kalau kalian misalkan minat, boleh tawar aja. Saya lepas di sini tinggal pakai pajak jalan komplit 40-an, bisa dinego. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang mengenai spek, ini dijamin nanjak kalau kaliannya jago. Oke, mungkin sekilas itu saja dari saya. Oh iya, nanti tambahan tadi ini busanya saya tambahin ya. Jadi bukan baru, jadi lebih empuk. Tambahin. Bukan bawaan yang keras gitu. Ini kelihatan. Tuh, kelihatan. Ya, kalian tahu sendiri ini mesin berapa, terus ini reamer apa? Throttle bodinya dan lain-lain, bisa kira-kira sendiri lah. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.